Baiklah, untuk laporan hari ini ke video ketiga pada tanggal 12 Februari. Setelah belajar pagi ya cukup menyenangkan untuk hari ini. Untuk laporan hari ini saya telah belajar tentang melanjutkan kerjaan kemarin dan saya tidak lupa untuk mencatat dan mengulangi lagi. Itu yang pertama saya pelajari yaitu for loop, perulangan. For loop salah satu kunci yang bisa digunakan untuk mengulangi perulangan. Dari diulangi semua kondisi for terpenuhi. Jadi for loop itu inti statement, kondisi post statement, kondisi dan post statement. Dari for buka kurung inti statement, baru isinya blok perulangan. Nah, pokoknya begitu. Gimana yang jelasin kalau begini? Iya, itu ya. Jadi untuk yang while loop versi perulangan yang lebih sederhana. Jadi kalau for loop itu di dalam propertinya. Jadi misalnya for nama apa langsung dalam propertinya langsung dikasih ininya apa namanya untuk hasil untuk isi dalamnya itu kalau for loop. Tetapi kalau while loop, soalnya kalau yang di for loop itu lebih sederhana kalau dilihat, tapi kalau kita tidak mengerti itu agak lebih susah. Kalau while loop untuk pembacaan lebih mudah karena dia pertama kita bikin variabelnya dulu, variabel atau bisa itu sama kalau di for loop itu yaitu inti statementnya, kondisinya dijadi dalam properti, lalu post statementnya di luar itu di setelah blok perulangan. Kalau do while itu mirip dengan while loop, perbedaannya pada kondisi. Kalau while loop akan keluar kalau tidak diakses nggak bakal keluar, tapi kalau do while loop langsung keluar. Contoh penggunaannya pada ketampilan user. Lalu untuk break dan continue selanjutnya. Break continue sebelumnya udah belajar di switch, yaitu di case. Break untuk memberhentikan sama di halnya di for in dan for loop dan lain-lain. Break digunakan untuk memberhentikan suatu perulangan. Kalau continue juga memberhentikan suatu perulangan tapi melanjutkan ke step selanjutnya. Contohnya perulangan dari 1 sampai 100 tetapi diberhentikan ketika continue when dibagi 2 sama dengan 0. Jadi itu kan berarti bilangan ganjil. Label, lalu yang kedua yaitu label bisa memilih break. Label digunakan yaitu untuk menggunakan memposisikan while atau for atau while itu di while di dalam while lagi, perulangan di dalam perulangan, dan memberhentikan menggunakan break dan continue di dalam itu menggunakan label. Lalu untuk for in merupakan perulangan yang digunakan untuk mengintegrasi seluruh data atau properti. Jadi kalau untuk for in itu perulangan, tetapi perulangannya pada properti. Itu kalau dalam objek itu properti, kalau dalam array itu indeksnya. Jadi perulangan hanya dalam itu, bukan dari nilai value-nya. Kalau for of itu value-nya, kebalikannya. Kalau for in itu properti dan indeks, tapi kalau for of itu Mas ada teks ya? nggak ada deh. Kalau for of itu value-nya. For in bisa digunakan untuk isi array, tapi tidak dianjurkan karena jarang. Lalu untuk with statement fitur yang digunakan untuk sebuah scope data bisa mengakses. Oh iya. Jadi untuk mengakses data yang biasa kita menggunakan console log atau dokumen readline, nama variabelnya, lalu nama variabel, nama string ininya, baru propertinya, nama objeknya, nama objek atau nama arraynya, lalu setelah itu titik, baru propertinya atau indeksnya. Tapi kalau menggunakan with kita bisa mengakses
itu lebih gampang, jadi tidak perlu console.log buka kurung person titik first name dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita with person titik console seperti ini. Tidak direkomendasikan karena membuat ambigu, tapi saya belum mencoba jadi nggak tahu, tapi sepertinya lebih enak function gitu. Yang selanjutnya ada function, blok kode program yang akan dijalankan secara kita panggil. Jadi function digunakan untuk kita membuat program, membuat logika. Jadi ketika kita ingin menggunakan logika itu banyak hal, kita nggak perlu membuat yang berkali-kali, cukup membuat dia menjadi function lalu kita panggil ketika kita butuhkan. Selanjutnya yaitu function return value. Secara default function tidak function itu karena program dia tidak menghasilkan data tapi bisa menghasilkan value dengan menggunakan return. Saya bisa mengembalikan hello. Tapi sebelum itu ketika ketemu variabel dalam functionnya itu kita harus mengisi dia dan menampung dia ke variabel yang lain lagi. Kita function say hello dengan parameter first name dan last name. Variable say sama dengan hello, say hello, lalu pemanggilan parameter first name dan parameter last name, return say ya, lalu kita membuat lagi ke bawahnya const result say hello, echo dan Canadian. Nah, say value nya itu yang diisi itu echo dan Canadian, dokumen return-nya. Nah itu, jadi ketika say nya ini, variable say yang di ini mau dipanggil, kita harus mengisinya dulu di variable baru, mengisinya lagi nama. Kalau dia menggunakan mau lebih banyak data yang akan ditampung, biasanya menggunakan if else. Jadi seperti if else pada umumnya. Jadi misalkan ada logika atau kecerdasan ini yang kita buat untuk penilaian data dari 100 sama dengan A, 90 sama dengan B, kita menggunakan dengan banyak hal, jadi kita nggak perlu menggunakan itu mengetik ulang atau mengkopas, jadi membuat jadi function, tinggal panggil functionnya aja. Karena itu menjadi banyak, kita menggunakan if else di dalamnya itu. Optional parameter. Dalam parameter function itu secara default function itu tidak wajib jadi opsional, berbeda dengan kayak tadi Java itu wajib diisi parameternya dan lain-lain. Mungkin default parameter aslinya default parameter itu adalah undefined, jadi kita bisa mengisinya lagi kalau kita ingin, tapi aslinya memang undefined, jadi tidak perlu sungkan. Lalu yang selanjutnya ada REST parameter, fitur bisa mengirim data sebanyak banyaknya pada suatu parameter. Nama akan diberi. Kalau REST parameter misalkan gini, dalam satu function kita membuat nama functionnya yaitu nama function sum dengan parameter pertama name, parameter kedua yaitu menampung banyak data dari array. Jadi dengan kayak gitu kita memasukkannya jadi 1, 2, 3. Jadi kan kalau kita masukkan banyak 1, 2, 3, berarti parameter selanjutnya dengan koma parameter selanjutnya. Kita bisa menggunakan REST parameter dengan cara titik data. Itu untuk pemanggilan. Tetapi dalam REST parameter harus digunakan di akhir urutan parameter yang ada dalam function tersebut. Terus di akhir parameter tersebut, dan kalau nggak salah cuma bisa sekali dipakai pada satu function. Lalu ada namanya juga toSyntax, yaitu ketika kita udah punya array, kita bisa memanggilnya kembali dengan menggunakan titik-titik juga pada pemanggilannya itu. Values. Argumen objek sama seperti REST parameter, dia tuh tools yang lama dari JavaScript yang dimana penggunaannya sama seperti parameters, tapi katanya sekarang jarang digunakan, jadi nggak perlu saya bahas. Nah, video juga udah banyak, mungkin cukup itu sampai saya itu aja untuk malam ini. Mungkin besok saya lanjutin lagi.
Oke.